Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan melaksanakan sistem pembelajaran secara online atau daring. Jadi semua mahasiswa bisa menyimak materi yang akan disampaikan secara online di mana saja. Mohon disimak baik-baik, dipelajari baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan melalui chatting, fitur chatting yang ada di Google Classroom. Saya akan mulai materi pertemuan kelima, yaitu sifat fisika tanah. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sifat fisika tanah, tekstur dan struktur, selanjutnya kita akan mempelajari sifat fisika tanah. Yang pertama, warna tanah. Jadi warna tanah merupakan gabungan berbagai warna komponen penyusun tanah. Warna tanah berhubungan langsung secara proporsional dari total campuran warna tanah yang dipantulkan oleh permukaan tanah. Jadi warna tanah itu menggambarkan spektrum warna yang dipantulkan oleh permukaan tanah ketika menerima sinar cahaya. Di dalam tanah terdapat dua tipe warna, yaitu warna matriks atau warna tanah dominan, matriks yang berupa partikel tanah gitu ya. Kemudian warna karatan atau warna bercak-bercak yang biasanya terdapat pada penampang tanah karena adanya proses tertentu, apakah itu terkenang dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Intensitas warna dipengaruhi oleh pertama jenis mineral dan jumlahnya, kemudian kandungan bahan organik tanah, kemudian kadar air tanah, dan tingkat hidratasinya. Jadi misalnya tanah mengandung mineral kaolin, kapur atau kuarsa, umumnya tanah berwarna putih. Kemudian bila tanah mengandung mineral feldspar, beragam warna dari putih sampai merah. Kemudian apabila mengandung mineral hematit, warna tanah menjadi merah sampai merah tua. Semakin tinggi bahan organik, maka warna tanah semakin gelap atau kelam, dan semakin sedikit bahan organik, warna tanah akan tampak lebih terang. Tanah dengan kadar air yang lebih tinggi atau lebih lembab hingga basah menyebabkan warna tanah menjadi lebih gelap. Kemudian tingkat hidratasi berkaitan dengan kedudukan terhadap permukaan air tanah yang ternyata mengarah ke warna reduksi, yaitu warna kelabu biru hingga kelabu hijau. Jadi maksudnya adalah semakin dangkal permukaan air tanah dari permukaan tanah, akan terjadi reduksi karena tergenang, kemudian warna akan menjadi kelabu biru hingga kelabu hijau. Jadi ini beberapa variasi warna tanah, dari yang gelap, kemudian yang abu-abu, kemudian ada yang mengarah ke putih dan coklat. Ya, jadi ini menggambarkan kondisi yang dialami oleh tanah dan juga bisa mempengaruhi sifat tanah tersebut. Kemudian warna lapisan tanah bisa sebagai petunjuk untuk beberapa sifat tanah. Misalnya pada permukaan tanah apabila banyak ditemukan bahan organik, sehingga warna tanah akan semakin gelap. Kemudian pada lapisan bawah umumnya bahan organik semakin rendah. Kemudian warna dipengaruhi oleh bentuk dan banyaknya senyawa besi. Apabila banyak senyawa besi, warna tanah akan semakin kuning dan terbentuk karatan-karatan. Pada tanah drainase buruk selalu tergenang air, besi akan tereduksi menjadi besi 2+, Fe2+, kemudian warna tanah akan menjadi abu-abu. Tapi pada tanah dengan drainase baik, besi teroksidasi menjadi Fe3+, ya, ketambahan 1 elektron, kemudian warna tanah merah karena mineral hematit atau Fe2O3. Warna tanah kuning coklat karena Fe2O3 H2O atau mineral limonit. Bila tanah terkadang basah, terkadang kering,
Umumnya di samping ada warna abu-abu, ada bercak karatan merah atau kuning, gitu ya. Jadi ini warna-warna mineral tanah dari yang kemerahan, kemudian gelap, magnetit, kemudian geotit, kemudian mengarah ke coklat ya, lepidokrokit, kemudian trihidrat, besi yang terhidrasi. Menurut Hanafiya 2005 mengungkapkan bahwa warna tanah itu bisa sebagai indikator dari bahan induk untuk tanah yang baru berkembang. Jadi tanah yang baru berkembang, bahan induknya baru melapuk, warna tanah itu bisa mengindikasikan bahan induk tanah tersebut. Kemudian warna tanah juga sebagai indikator kondisi iklim untuk tanah yang sudah berkembang lanjut. Jadi misalnya tanah yang sudah berkembang lanjut, kemudian tanah itu sering hujan, tergenang atau drainasenya buruk, itu sebagai indikator kondisi iklim. Kemudian bisa juga warna tanah sebagai indikator kesuburan tanah atau kapasitas produktivitas tanah atau lahan. Jadi semakin gelap tanah berarti semakin tinggi produktivitasnya. Urut-urutannya untuk warna tanah yang menggambarkan kesuburan tanah atau kapasitas produktivitas lahan dari putih, kuning, kelabu, merah hingga hitam. Jadi semakin semakin gelap kapasitas produktivitas lahan bisa dianggap semakin subur. Warna ditentukan, jadi kita bisa menentukan warna tanah dengan membandingkan warna tersebut dengan warna standar yang sudah ada pada buku yang untuk menentukan warna tanah biasanya disebut Munsell Soil Color Chart. Diagram warna baku ini disusun tiga variabel, yaitu hue, value, kemudian chroma. Apa itu hue? Hue adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi masing-masing warna seperti kita ketahui mempunyai panjang gelombang masing-masing, gitu ya. Jadi semakin banyak panjang gelombang yang dipantulkan oleh suatu warna, nah itu yang mencerminkan warna tersebut yang tergambar dalam nilai hue. Kemudian value menunjukkan gelap terangnya warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Jadi artinya semakin semakin putih warnanya, semakin banyak sinar yang dipantulkan, value-nya semakin tinggi. Kemudian chroma menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum. Chroma didefinisikan juga sebagai gradasi kemurnian dari warna atau derajat pembeda adanya perubahan warna dari kelabu atau putih netral ke warna lainnya. Jadi ini gambar Munsell Soil Color Chart. Jadi kalian nanti pada saat praktikum, mudah-mudahan nanti juga ada praktek mengenai penentuan warna tanah dengan menggunakan Munsell Soil Color Chart ini. Nah ini gambar Munsell Soil Color Chart-nya. Jadi untuk masing-masing nilai ini hue, kemudian ini value, kemudian ini chroma. Bagaimana menentukan warna tanah dengan menggunakan buku warna tanah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ini ya yang lebih jelasnya. Misalnya hue-nya 10 YR, kemudian ini value-nya. Semakin ke atas, semakin besar value, semakin terang warna tanahnya. Kemudian ini chroma, semakin ke kanan, semakin mengarah ke jernih. Ya, jadi tingkat kejernihannya semakin tinggi. Kemudian mengamati warna tanah dengan posisi membelakangi sinar matahari. Jadi matahari tidak boleh langsung, harus ternaungi. Jadi ini value, ini chroma, kemudian ini adalah dengan mencocokkan tanah, agregat tanah dengan salah satu warna yang ada di buku Munsell ini. Kemudian setelah kita bisa menentukan warnanya berdasarkan buku tadi, cara menulis warna tanah adalah hue di sini, kemudian value di sini, chroma di sini. Jadi misalnya 7,5 YR 5/4, ini ada 4-nya ya. Jadi misalnya 7,5 YR 5/4 atau 10 YR 10 R 4/6. Jadi hue-nya adalah 7,5 yellow red, kemudian value-nya 5, kemudian chromanya 4. Secara umum di buku Munsell
soil color chart tadi warnanya coklat. Kemudian 10R 4/6 warnanya merah karena red, 10R red dia ya. Nah, salah satu contohnya nih. Jadi misalnya 10YR nih hiunya, 10YR 5/6. Jadi 10YR sini hiunya, kemudian 5 itu value-nya, jadi ini 2, 3, 4, 5 ini value-nya, kemudian 6 itu kromanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dia. Jadi ini warna tanahnya. Jadi tanah tadi, tanah agregat tanah tadi di belakang dari lembaran lembaran Munsell Color Chart ini. Jadi di sini warnanya sama dengan ini. Sehingga warna tanahnya 10YR 5/6. Itu mengenai warna tanah, kemudian kita lanjutkan dengan sifat fisik selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi menunjukkan daya kohesi butir-butir tanah atau daya adhesi butir-butir tanah dengan benda lain. Artinya daya menarik antar partikel tanah atau daya tarik menarik antar partikel tanah dengan butir tanah dengan benda lain. Jadi konsistensi ditunjukkan oleh daya tahan tanah terhadap gaya yang mengubah bentuknya. Artinya secara garis besar menunjukkan kemampuan tanah untuk menahan beban atau gangguan yang dialaminya, baik itu pencangkulan, pembajakan, dan sebagainya. Dengan konsistensi baik, apabila tanah tersebut mudah diolah, tidak melekat pada alat pengolah tanah. Kemudian tanah ditemukan dalam keadaan lembab, ya tanah kita temukan di lapangan dalam keadaan lembab, basah atau kering, hingga pembagian konsistensi tanah disesuaikan dengan keadaan tanah tersebut, yaitu lembab, basah, atau kering. Jadi ini pembagian konsistensi tanah berdasarkan kondisi kering, lembab, dan basah. Kemudian berdasarkan konsistensi tanah dikategorikan dari lunak ke keras. Kemudian pada kondisi lembab, konsistensi tanah dari gembur sampai teguh. Kemudian pada kondisi basah, konsistensi tanah dibedakan menjadi dua, yaitu plastisitas dan kelekatannya. Jadi tanah dikatakan konsistensi basah, kondisi kadar air tanah di atas kapasitas lapang. Kemudian dikatakan konsistensi pada kondisi lembab, kondisi kadar air tanah sekitar kapasitas lapang. Kemudian itu konsistensi kering, kondisi kadar air tanah kering udara. Jadi ruang tanah diisi oleh udara, tidak ada air tanah. Konsistensi tanah lembab atau kering ditentukan dengan meremas segumpal tanah. Apabila gumpal mudah hancur, maka konsistensinya pada kondisi lembab adalah gembur. Apabila pada kondisi kering, apabila gumpalannya mudah hancur, konsistensinya lunak. Kemudian apabila gumpalan sukar hancur pada kondisi lembab, konsistensinya teguh. Kemudian pada kondisi kering, konsistensinya keras. Kemudian kelekatan mudah tidaknya melekat pada jari. Kemudian plastisitas mudah tidaknya membentuk bulatan dan kemampuan mempertahankan bentuk tersebut. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai konsistensi tanah pada kondisi basah. Jadi ini pembagiannya atau kriterianya, konsistensi tanah pada kondisi kering dari mulai lepas sampai sangat keras sekali. Kemudian konsistensi tanah pada kondisi lembab dari mulai lepas sampai sangat teguh sekali. Kemudian konsistensi tanah pada kondisi basah dibagi menjadi dua, kelekatan dan plastisitas. Kelekatan dari mulai tidak lekat sampai sangat lekat. Kemudian plastisitas dari mulai tidak plastis sampai dengan sangat plastis. Ini yang kelekatan tadi, bahkan karena dikatakan konsistensinya tidak lekat, agak lekat, sangat lekat. Jadi dikatakan tidak lekat ketika tanah tersebut kita buat bulatan seperti ini, kemudian tidak melekat pada jari tangan, tanah tersebut jatuh. Dikatakan tidak lekat. Kemudian agak lekat apabila tanah masih bisa melekat di jari tangan, tetapi dalam waktu tertentu akan jatuh. Kemudian konsistensi yang dikatakan lekat apabila tersebut ketika kita pencet, kemudian
masih mengikat satu dengan yang lain. Kemudian apabila dikatakan konsistensinya sangat lekat ketika tanah itu menempel meskipun kita sudah membuka jari tangan seperti ini. Konsistensinya dikatakan sangat lekat. Ini untuk yang kategori kelekatan pada kondisi basah. Kemudian untuk kategori plastisitas pada kondisi basah, bagaimana cara menentukannya? Kita basahi dulu tanahnya, kemudian kita buat gulungan pita seperti ini. Ukurannya kurang lebih diameternya 3 mm. Kemudian apabila kita tidak bisa membuat gulungan seperti ini, patah-patah, tanah tersebut dikatakan tidak plastis. Kemudian apabila tanahnya kita bisa buat gulungan seperti ini, kemudian kita gulung, kita buat lagi, kemudian patah-patah, konsistensinya agak plastis, kemudian kita buat seperti ini bisa, kemudian kita gulung, kemudian kita buat seperti ini, bisa dikatakan konsistensi tanahnya plastis. Kemudian ketika kita buat gulungan seperti ini, kemudian kita buat bola, kita buat lagi gulungan seperti ini, hanya sedikit yang terputus, kemudian kita buat gulungan lagi, kemudian tidak terputus, tanah tersebut konsistensinya dikatakan sangat plastis. Jadi salah satu contohnya seperti ini ya, tidak terputus, ini dikatakan sangat plastis. Kenapa sangat plastis? Karena kandungan liat tanah tersebut tinggi. Kemudian sifat fisik yang selanjutnya adalah kerapatan landak. Kerapatan landak atau istilah ini juga bisa disebut bobot isi, berat jenis atau kerapatan jenis, menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering oven dengan volume tanah yang juga termasuk volume pori tanah. Jadi misalnya seperti ini. Ini tanah kita ambil dari lapangan pada kondisi utuh, kemudian kita ovenkan sehingga ini volume awalnya yang terdiri dari partikel tanah atau matrik tanah dan pori tanah yang bisa berisi air dan bisa berisi udara. Kemudian kita oven, kita hilangkan semua airnya, ternyata partikel tanahnya atau matrik tanahnya seperti ini, sejumlah ini, kemudian ruang porinya sejumlah ini. Jadi bisa diasumsikan misalnya partikel tanahnya 50%, kemudian ruang porinya 50%. Sehingga misalnya salah satu contohnya berat tanahnya 1, ini solidnya 1,33 gram, kemudian volumenya 1 cm kubik. Jadi bobot isi tanah tersebut atau bulk density tanah tersebut adalah 1,33 gram per cm kubik. Ini bulk density, kemudian ini particle density, nanti dijelaskan mengenai particle density. Kemudian bulk density atau berat isi atau kerapatan lindak merupakan petunjuk kepadatan tanah. Makin padat tanah maka semakin tinggi bulk density. Jadi semakin padat tanah, porinya semakin kecil, proporsi ruang porinya semakin kecil. Semakin sulit meneruskan air atau ditembus akar karena ruang porinya semakin sedikit, yang lebih banyak metrik tanah sehingga sulit meneruskan air. Air susah melewati penampang tanah, kemudian tanah tersebut juga susah ditembus oleh akar. Kemudian bulk density tanah mineral umumnya berkisar 1,1 sampai 1,6 gram per cc atau cm kubik. Kemudian untuk tanah gambut lebih ringan karena tanah gambut porinya sangat tinggi, jadi bulk density-nya hanya 0,2 gram per cc atau cm kubik. Kemudian tanah abu vulkan ini maksudnya tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Itu bulk density-nya kurang dari 0,85 gram per cm per cc cm kubik. Bulk density penting untuk menghitung kebutuhan pupuk, dapur, atau air untuk tiap hektar tanah yang didasarkan pada berat tanah per hektar. Jadi misalnya 1 hektar tanah diasumsikan mempunyai bobot atau bobot isi ya, bulk density tadi 1 gram per cm kubik. Dengan kedalaman olah 20 cm, maka tanah tersebut mempunyai bobot sebesar
Jadi volume tanah hektar dengan kedalaman 20 cm dikali bulk density atau bobot isi. Sehingga berat tanah tersebut, kalau volume 1 hektar 100 meter kali 100 meter, kedalaman 20 cm, kita konversi ke meter 0,2, kemudian dikali bobot isinya 1 gram per cm kubik. Sehingga volume tanah 2000 meter kubik dikali bobot isi tadi ya, bulk density 1 ton, karena ini cm, kita konversi cm kubik ke meter kubik, jadi 1 ton per meter kubik. Sehingga diperoleh berat tanah, karena ini meter kubik, ini meter kubik, meter min 3 ya, ini kita bisa hilangkan sehingga satuan berat ton, sehingga berat tanah dalam 1 hektar sebanyak 1 ton, 2000 dikali 1, 2000 ton, atau sama dengan 2 juta kilogram, atau 2 kali 10 pangkat 6 kilogram. Untuk menentukan bulk density, karena menyangkut volume pori tanah, maka sampel tanah harus diambil secara utuh dan tidak boleh terganggu dengan menggunakan ring sampel seperti ini. Ya, jadi volume ring ini merupakan volume tanah. Kemudian setelah kita kering oven, kita timbang dulu. Kemudian setelah kita kering oven, kita timbang lagi. Itu adalah berat partikel tanahnya atau matrik tanahnya. Jadi pengambilan sampel tanahnya nanti juga akan diajarkan pada saat praktikum. Kira-kira ini tahapannya. Itu untuk bulk density. Kemudian ada lagi istilah particle density. Particle density atau kerapatan zarah menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume partikel-partikel pada tanah saja, tidak termasuk volume pori tanah. Umumnya, tanah mineral mempunyai particle density 2,65 gram per cm kubik. Jadi, saya jelaskan lagi, kalau ini adalah tanah dan tanah, kemudian dapat volumenya, misalnya volumenya 1 cm kubik, 1 kali 1 kali 1, kemudian kita oven tanah ini, diperoleh tanah volumenya seberat ini, kemudian kita timbang, ya berat padatan tanahnya 1,33, volumenya tetap 1 cm kubik, sehingga bulk density-nya 1,33 per 1 gram per cm kubik. Sedangkan ini, apabila ini full adalah partikel tanah, sehingga berat partikel ini kita timbang 2,66, karena 2 kalinya ini ya. Jadi kalau ini full partikel tidak ada ruang pori, sehingga beratnya adalah 2,66 per 1 cm kubik atau per cm kubik. Jadi contohnya seperti ini, misalnya volume tanah tersebut adalah ini 1 cm kubik, kemudian ketika kita oven, 50%-nya merupakan matrik tanah atau permukaan tanah, kemudian 50%-nya merupakan ruang pori tanah. Sehingga ini kita timbang padatan tanahnya, sehingga bulk density-nya 1,33 volume 1 cm kubik. Sedangkan particle density ketika ini kita oven, kita buang semua, jadi berat tanah ya, particle density sama dengan berat tanah dibagi volume padatannya saja, tidak 1 cm kubik, hanya volume padatannya. Kalau misalnya volume padatannya separohnya, jadi particle density-nya sama dengan 1,33 berat partikel yang tadi dibagi volumenya 0,5, sehingga diperoleh particle density-nya 2,66 mg per meter kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat tanah berikut adalah pori tanah. Pori tanah adalah bagian yang tidak terisi bahan padatan tanah. Pori tanah bisa berisi udara,
atau air tanah seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika tanah pada musim hujan, pori tanah akan terisi air, ketika pada musim kemarau, ruang pori tanah akan lebih banyak terisi oleh udara. Jadi, ruang pori tanah terdiri dari dua, pori kasar atau makropori berisi udara atau air gravitasi yang mudah hilang karena gravitasi. Jadi, pori kasar, pori porsi tanah kasar umumnya berisi udara atau air yang gampang hilang. Biasanya tanah dengan tekstur pasir yang tinggi. Kemudian pori halus atau mikropori berisi udara atau air kapiler yang berikatan dengan partikel tanah. Pasir mempunyai pori kasar lebih banyak dari tanah liat. Tanah yang mengandung banyak pori kasar sulit menahan air sehingga air umumnya hilang karena sifat air gravitasi. Kemudian tanaman mudah layu dan kekeringan. Kemudian tanah-tanah liat mempunyai pori total makro mikro lebih tinggi daripada tanah pasir. Jadi ini tanah liat, ini pori mikronya lebih banyak, ini tanah pasir, ya pori makronya yang lebih banyak. Nah, jadi ini ya ini mikropori, kemudian ini mikropori, ini makropori. Kemudian kalau tanah pasir hanya makroporinya saja yang lebih banyak. Kemudian tipe pori tanah terdiri dari pori atau packing pori, ya, ruang di antara partikel-partikel primer tanah. Jadi bentuk dan ukurannya tergantung pada bentuk dan ukuran pasir, debu, dan liat. Jadi tekstur tanah yang menentukan bentuk dan ukuran dari packing pori. Kemudian interpori atau pori atau ruangan di antara agregat struktur tanah. Bentuk tergantung tipe struktur, bisa memanjang, rata, atau teratur. Jadi ruang pori yang ada yang terbentuk pada agregat tanah. Kemudian biopori. Biopori adalah pori atau ruang terbentuk oleh organisme tanah seperti cacing, serangga, akar tanaman, dan lain-lainnya. Bentuknya bisa memanjang, bercabang, bulat, menyerupai bekas sarang. Jadi misalnya begini, tergantung dari aktivitas organisme atau akar. Porositas tanah dipengaruhi oleh satu, kandungan bahan organik. Semakin tinggi bahan organik, semakin tinggi porositas tanah. Kemudian dipengaruhi juga oleh struktur tanah. Struktur granular atau remah mempunyai porositas lebih tinggi daripada masif atau pejal. Kemudian porositas tanah juga dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tekstur pasir lebih banyak pori makro, sulit menahan air, dan sebaliknya semakin tinggi liat, pori mikronya yang akan semakin tinggi dan daya menahan airnya juga baik. Dengan mengetahui book density dan particle density, dapat dihitung banyaknya persen pori total di dalam tanah. Jadi, persen bahan pada tanah sama dengan book density dibagi particle density dikali 100%. Sehingga sisanya adalah ruang pori. Dapat dicari persen pori total tanah 100% dikurang bahan padatan tanah ini. Sehingga diperoleh ruang pori total sama dengan 1 dikurang book density particle density dikali 100%. Kemudian sifat tanah selanjutnya, sifat fisika tanah selanjutnya adalah suhu tanah. Suhu tanah merupakan hasil dari keseluruhan radiasi yang merupakan kombinasi emisi panjang gelombang dan aliran panas di dalam tanah. Suhu tanah juga disebut intensitas panas dalam tanah dengan satuan derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan sebagainya. Jadi suhu optimal tanah 70 derajat sampai 90 derajat Fahrenheit. Jadi suhu tanah 40 derajat Fahrenheit. Proses pertumbuhan kebanyakan tanaman pertanian akan lambat karena cenderung dingin. Jika suhu turun drastis, jasad hidup turun aktif. Jasad hidup turun aktivitas. Bila suhu terus turun, proses kehilangan jasad tersebut berhenti. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tanah, yang pertama sudut datang matahari. Jadi sudut datang matahari akan mempengaruhi suhu tanah. Jadi apabila tanah terdapat pada
persis tegak lurus dengan sudut datang matahari sehingga suhu tanah akan lebih panas. Kemudian arah lereng. Lereng yang tegak lurus dengan permukaan tanah tergantung jarak lerengnya juga ya. Jadi tanah yang tegak lurus dengan permukaan tanah akan lebih panas suhu tanahnya dibandingkan yang tidak tegak lurus dengan permukaan tanah. Kemudian suhu tanah juga dipengaruhi oleh penutup tanah. Semakin banyak penutup tanah, semakin lembab tanah tersebut, suhu tanahnya semakin rendah. Suhu tanah juga dipengaruhi oleh warna tanah. Ini berpengaruh terhadap menyerap sinar matahari dan memantulkan sinar matahari. Jadi ini beberapa prosedur untuk mengukur suhu tanah di dalam tanah, umumnya pada kedalaman 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Kemudian ada juga termometer air aksa yang digunakan untuk mengukur suhu tanah. Kemudian sifat fisik tanah selanjutnya adalah aerasi tanah. Terbatasnya udara di dalam tanah akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman. Ya, karena umumnya pada tanah yang tergenang udaranya kurang sehingga perkembangan dan pertumbuhan akar terhambat. Kemudian akan mengganggu juga respirasi akar, kemudian akan mengganggu penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah, kemudian menghambat aktivitas jasad hidup dalam tanah. Proses biologi terhambat karena kekurangan oksigen. Komposisi udara tanah tergantung dari komposisi kandungan air tanah. Fungsi oksigen dalam tanah dibutuhkan jasad mikro dan makro tanah seperti bakteri, jamur, ganggang, semut, cacing, serangga, dan lain-lain. Kemudian pernafasan akar tanaman. Kemudian oksigen juga diperlukan dalam reaksi kimia dalam tanah seperti oksidasi besi dan mangan. Kemudian mempercepat dekomposisi bahan organik karena dekomposisi bahan organik dilakukan oleh organisme tanah dan aktivitas organisme tanah ditentukan oleh oksigen. Kemudian sifat fisik selanjutnya adalah keadaan batuan. Terdapat batu-batuan baik di permukaan maupun di dalam tanah akan mengganggu perakaran tanaman dan mengurangi kemampuan tanah dari berbagai penggunaan. Batuan atau bahan kasar yang terdapat di dalam lapisan 20 cm atau di bagian atas tanah yang berukuran lebih besar dari 2 mm dibedakan menjadi kerikil, batuan kecil, batuan lepas, dan batuan tersingkap. Jadi definisi kerikil silahkan disimak. Jadi ini ya, kerikil dan batuan. Jadi ini kerikil sampai batuan-batuan yang ada di permukaan tanah. Yang ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan perakaran tanaman. Kemudian ini batuan-batuan yang tersingkap yang terdapat di permukaan tanah dan tentu saja menghambat perkembangan dan pertumbuhan perakaran tanaman. Kemudian sifat fisik selanjutnya adalah kedalaman efektif. Kedalaman efektif merupakan kedalaman tanah yang masih dapat ditembus akar tanaman yang dapat diamati dengan melihat penyebaran akar tanaman pada profil tanah. Lapisan tanah yang tidak dapat ditembus akar dapat berupa lapisan padas keras, padas lias, padas rapuh, atau lapisan pelintir. Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi ini klasifikasi kedalaman efektif tanah. Jadi kelasnya 0, kedalaman efektifnya lebih dari 90 cm, kriterianya dalam. Kemudian kriterianya sedang antara 50 sampai 90 cm. Kemudian kriteria dangkal 25 sampai 50 cm, kemudian sangat dangkal kurang dari 25 cm. Jadi ini kriteria kedalaman efektif tanah. Seperti pada gambar ya. Jadi apabila tanah tersebut tidak bisa ditembus lagi oleh perakaran tanaman, itu yang sebagai batas terakhir dari kedalaman efektif tanah. Jadi misalnya pada gambar ini,
Apabila lapisan ini tidak bisa lagi ditembus oleh perakaran tanaman, sehingga kedalaman efektif tanah dari permukaan sampai ke lapisan ini. Jadi misalnya ini, apabila sampai sini saja, atau ini perkembangan perakaran tanaman hanya sampai di sini, sehingga kedalaman efektifnya dari permukaan sampai sini. Ini juga ya, jadi terlihat seperti ada lapisan yang menghambat perakaran tanaman berkembang di lapisan ini, sehingga kedalaman efektifnya dari permukaan sampai ke perkembangan akar selanjutnya. Terakhir maksud saya. Kemudian sifat fisik selanjutnya adalah lereng atau kemiringan lahan. Lereng diukur kemiringannya dengan menggunakan alat klinometer, apni level atau teodolit. Lereng umumnya dinyatakan dalam persen, yang merupakan tangen dari derajat kemiringan lereng tersebut. Ini berarti bahwa kemiringan 45 derajat sama dengan 100%. Jadi, kita sering mendengar berapa kelerengannya 100%, artinya adalah 45 derajat. Apabila kelerengan lebih dari 30%, tidak cocok lagi untuk tanaman pangan, karena banyak permukaan tanah yang akan tererosi ketika hujan. Kemudian apabila kelerengan lebih dari 45%, tidak cocok lagi untuk daerah pertanian. Lereng dapat berbentuk cembung, cekung, atau rata dengan panjang yang berbeda-beda. Jadi ini klino, ya. Di dalamnya ini terdapat angka, ini dia contohnya, terdapat angka. Jadi misalnya ini berarti kemiringannya adalah kurang lebih 15%. Ya, atau ini 12 derajat. Kalau menggunakan derajat, ini 12 derajat. Jadi, kita melihat permukaan suatu ketinggian, pucuk, atau puncak, ya. Kemudian di dalam sini ada bacaannya, misalnya 12 derajat, berarti kelerengannya atau kemiringannya 12 derajat. Ini bisa dipraktikkan nanti pada saat praktikum dasar-dasar ilmu tanah. Ini namanya ya, ini klino, mereknya Sunto. Jadi, kita bisa menentukan kemiringan atau kelerengan atau bahkan panjang lereng suatu tempat. Jadi misalnya ini kelerengannya, kita bisa menentukan panjangnya, kita bisa menentukan tingginya suatu daerah atau suatu lahan. Kemiringan atau lereng dikelompokkan menjadi berdasarkan kriteria datar dengan kelerengan 0,3%, kemudian landai atau berombak 3-8%, kemudian agak miring atau bergelombang 8-15%, miring atau berbukit 15-30%, agak curam 30-45%, curam 45-65%, dan sangat curam lebih dari 65%. Jadi ini contoh beberapa variasi lereng ya, dari yang landai sampai mungkin curam, bisa dilihat ini kondisinya, kemudian lereng yang panjang, kemudian lereng yang pendek, misalnya ini karena curam. Jadi kita bisa menentukan panjang lereng dengan menentukan berapa sudut kemiringan lereng tersebut. Saya pikir itu pertemuan kelima mengenai sifat fisika tanah. Apabila ada yang belum dipahami atau yang perlu ditanyakan, silahkan dikomunikasikan melalui perangkat chat yang ada di Google Classroom yang tersedia. Silahkan ditanyakan saja apabila ada hal yang perlu ditanyakan. Saya akhiri untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.